dunya wala'adzabul akhirati asyaqqa wa ma lahum minallahi min waq. Kata Allah, bagi mereka azab dalam kehidupan dunia tadi. Ya, azabnya apa? Umurnya semakin pendek. Kemudian tidak mendapatkan keberkahan umur. Itu diantaranya. Sebenarnya masih banyak lagi efek dari dosa itu. Ya, berkurangnya rizki juga sama. Efek dari dosa. Allah sudah menyediakan syariat yang Allah ridhoi, yaitu apa? Menikah. Itu jalan yang Allah ridhoi agar manusia bisa mencukupi atau bisa menyalurkan hasrat biologisnya. Itu halal. Para nabi dan rasul pun menikah. Dan itu puncak kenikmatan di dunia yang bisa dirasakan oleh fisik. Tetapi jangan sampai ketika itu adalah kebutuhan biologis kita, tapi kita menyalurkannya dengan cara yang tidak diridhoi oleh syariat. Itu dengan cara berzina. Ya. Ketika sudah mampu menikah, silakan menikah. Ketika belum, tetapi hasrat bergejolak, ya, jangan sampai cari jalan pintas. Ketahuilah saudara-saudara sekalian, ketahuilah sesungguhnya Allah itu paling cemburu kepada seorang hamba laki-laki atau perempuan yang berzina. Iman itu apa? Yakin. Jelas, iman itu ya yakin. Kita ini ibadah puasa ini yakin. Ini adalah perintah dari Allah dan Rasul. Bukan hanya sekedar ikut-ikutan. Banyak orang yang puasanya ikut-ikutan. Banyak. Ya, bulan puasa orang lain pada puasa. Kita juga ikut puasa. Banyak. Rubba sa'imin laisa lahu min siyamihi illa al-ju'a wal 'atas. Banyak orang yang puasa itu tapi dia tidak mendapatkan apa-apa dari puasanya kecuali apa? Lapar dan haus. Karena apa? Karena ikut-ikutan. Ada sekarang orang tua puasa. Orang tua masaknya nanti pas mau buka, ya udahlah puasa aja. Padahal nggak mau puasa. Nah, itu namanya puasa yang tidak dilandasi dengan iman. Dan keiman itu juga adalah apa? Ilmu. Maka puasanya harus dilandasi dengan ilmu. Karena iman itu bisa terus tumbuh ketika kita terus mengilmui diri kita. Tapi kalau hanya sekedar iman pengakuan saja, saya beriman gitu ya, tapi kok rasa-rasanya tidak nikmat ibadah ini, nah berarti imannya belum tumbuh. Kok rasa-rasanya puasa tahun ini kok terasa berat ya, nah berarti imannya belum tumbuh. Karena apa? Karena tidak berbanding pengakuan kita dengan apa? Dengan ilmu yang kita pelajari. Karena iman itu bukan hanya sekedar pengakuan, bukan hanya sekedar angan-angan, teman-teman. Iman itu adalah apa-apa yang menancap di dalam hati dan dipraktikkan dengan amal soleh. Banyak orang yang masuk Islam itu diejek, bahkan sampai disiksa. Kalau orang yang tidak mempunyai kekuatan itu disiksa, ditindas, dihina dan sebagainya. Tapi wasbir ala ma yaqulun, bersabarlah atas apa yang mereka katakan. Rasulullah dihina sebagai apa? Orang gila, penyihir, ya, tukang tenung dan lain sebagainya. Ya, Rasul bersabar, meskipun sakit memang, tapi bersabar. La yakhafuna laumata la'im. Orang-orang yang beriman itu tidak takut dengan celaan orang-orang yang mencela. Kalau memang sudah beriman kokoh sudah, meskipun batu harus menindih tubuhnya, maka tetap akan mengatakan ahadun ahad. Seperti siapa? Bilal bin Rabah, gitu ya. Masya Allah. Begitu keras siksaannya itu kepada hamba-hamba saya itu yang masuk Islam, disiksanya dengan keras oleh majikannya, dikubur hidup-hidup, ya, setengah badan sampai leher dan lain sebagainya. Ya, subhanallah. Belum sempat melakukan kebaikan-kebaikan, amal-amal ibadah, sehingga amal kebaikan yang ia lakukan itu bisa menghapus dosa-dosanya. Begitu ya? Dosa kita bisa dihapus kalau kita banyak melakukan kebaikan. Sebagaimana sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, apa?
Ittaqullaha haitsuma kunta. Bertakwalah kalian kepada Allah dimanapun kalian berada. Dulu, Kak Judet, menghadap ke sini semuanya, ya Ikhwan, biar tidak berhadapan dengan akhwat. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahilladzi bi ni'matihi tatimmus shalihat. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu alladzi la nabiyya ba'dah. Allahumma salli wa sallim wa barik wa zid wa an'im ala nabiyyil karim nabiyyina wa rasulina wa qudwatina wa murabbi ruhina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin, amma ba'd. Allahumma ati nufusana taqwaha wa zakkiha anta khairu man zakkaha anta waliyuha wa maulaha. Allahumma habbib ilayna al-iman wa zayyinhu fi qulubina wa karrih ilayna al-kufra wal fusuqa wal isyan. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una wa zidna 'ilma. Rabbi zidna 'ilma warzuqna fahma. Allahumma inna nas'aluka 'ilman nafi'a wa rizqan thayyiba wa 'amalan mutaqabbala. Allahumma inna na'udzubika min 'ilmin la yanfa' wa min qalbin la yakhsha wa min nafsin la tashba' wa min da'watin la yustajabu laha. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Baik hadirin ikhwatul iman rahimakumullah dimanapun anda berada, alhamdulillah bersyukur kita kepada Allah tabaraka wa ta'ala yang telah memberikan kepada kita begitu banyak kenikmatan, nikmat yang terkadang kita suka lupa untuk mensyukurinya. Nikmat bisa melihat, nikmat bisa mendengar, nikmat mempunyai teman-teman yang salih dan salihah, nikmat mempunyai keluarga yang salih dan salihah, kemudian nikmat sehat yang pada saat ini yang namanya nikmat sehat itu begitu mahal. Di saat banyak orang yang diuji oleh Allah Subhanahu wa taala dengan rasa sakit yang dideritanya. Kemudian nikmat yang paling besar yang harus kita lebih lagi syukuri yaitu nikmat keimanan. Karena dengan nikmat keimanan tersebut kita mampu menjadi orang yang selamat. Ya. Maka kata seorang ulama, di dunia ini ada syurga. Barang siapa yang memasukinya, maka ia akan memasuki syurga akhirat. Dan barang siapa yang tidak pernah memasuki syurga dunia itu, maka ia tidak akan pernah masuk ke dalam syurga akhirat. Apa yang dimaksud dengan surga dunia? Yaitu keimanan. Ketika seseorang sudah masuk, menyatakan dirinya beriman kepada Allah Subhanahu wa taala, bersaksi bahwasanya tidak ada ilah yang berhak disembah melainkan Allah Subhanahu wa taala, kemudian bersaksi bahwasanya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam adalah utusan Allah dan hambanya, maka itu menjadi kunci, menjadi modal seorang hamba bisa mendapatkan syurga Allah Subhanahu wa taala. Dan sisanya apa? Sisanya adalah istiqamah. Maka ketika Rasulullah ditanya oleh seorang sahabat, "Ya Rasulullah, berikan nasihat kepadaku." Apa nasihat Rasulullah? "Qul amantu billah." Katakanlah aku beriman kepada Allah, tsumma istaqim. Kemudian istiqomahlah. Jadi kalau sudah beriman, itu modal yang sangat besar bagi seorang hamba untuk mendapatkan syurga Allah Subhanahu wa taala. Sisanya apa? Istiqomah. Itu yang berat memang. Apa? Istiqomah. Itu yang berat. Karena istiqomah itu balasannya syurga.
iman dan istiqomah. Istiqomah dalam ketaatan, istiqomah dalam beramal saleh. Dan kunci seseorang itu bisa istiqomah, menjalankan keistiqomahan di dalam beramal saleh adalah apa? Ikhlas. Maka insya Allah kita akan bahas ya, ikhlas ini merupakan sesuatu benteng yang sangat luar biasa dari setan, ya, keikhlasan ini. Nanti insya Allah kita akan bahas. Maka hadirin yang dimuliakan Subhanahu wa taala, ya, bersyukurlah kepada Allah karena Allah telah memberikan nikmat iman yang begitu besar kepada kita. Sehingga kita bisa duduk di majelis ilmu ini. Ya, tidaklah yang membuat kita bisa duduk di majelis ilmu melainkan keimanan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Taufik dari Allah Subhanahu wa taala. Kalau tidak ada keimanan, kalau tidak ada taufik dari Allah, maka kita mungkin tidak akan datang ke sini. Begitu ya. Baik, kemudian salawat beserta salam semoga senantiasa tercurah limpahkan kepada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan juga kepada para sahabatnya, para tabi'in, tabi'ut tabi'in, dan mudah-mudahan sampai kepada kita selaku umatnya yang senantiasa istiqamah mengikuti jejak langkahnya sampai hari kiamat kelak. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Baik, hadirin ikhwatul iman rahimakumullah. Kita akan melanjutkan kajian tazkiyatun nufus, tazkiyatun nafs. Di pertemuan yang lalu, di pekan yang lalu kita membahas salah satu pintu terbesar syaitan, musuh kita, masuk ke dalam diri kita, yaitu marah atau emosi yang tidak terkendali. Kita sudah mempelajari bahwasannya marah itu merupakan sifat alami yang Allah berikan kepada manusia, ya. Dan ini merupakan fitrah bawaan, begitu ya. Namun marah ini ada yang terpuji dan ada juga yang tercela. Marah yang terpuji ketika seseorang itu marah karena Allah Subhanahu wa taala. Marah ketika Allah, Rasulnya dan agamanya dihina. Maka timbul ghirah, ya, rasa ghirah itu rasa cemburu, tidak suka ketika agamanya dihina, maka itu marah yang terpuji. Dan adapun marah yang tercela ketika apa? Ketika ya, marah yang tercela itu ketika seseorang ya disakiti, dizolimi, ya, atas harga berkaitan dengan harga dirinya, berkaitan dengan dirinya sendiri, kemudian ia marah, kemudian membalas, nah itu marah yang tercela. Gitu ya. Dan marah ini masya Allah, menahan marah, ya, ini banyak sekali keistimewaannya. Ketika orang bisa menahan amarahnya, itu adalah orang yang hebat, kata Rasulullah, ya. Kemudian marah itu merupakan menahan rasa amarah di dalam diri, itu merupakan kata kunci berakhlak mulia, ya. Ketika seorang ulama, ya, Abdullah bin Mubarak rahimahullah ditanya, ajmil lana husnal khuluq, simpulkan kepada kami akhlak yang terpuji fi kalimatin, ya, fi kalimatin, di dalam satu kalimat saja. Apa jawaban Abdullah ibn Mubarak? Beliau menjawab, utrukil ghadab, tahanlah rasa marah atau tinggalkanlah rasa marah, ya. Tahan rasa marah itu. Maka ini menjadi kunci seseorang itu berakhlak mulia. Baik, hadirin yang dimuliakan Subhanahu wa taala, selain marah, yang berikutnya adalah hawa nafsu, gitu, yang akan dibahas pada kesempatan pagi yang berbahagia ini, yang berkaitan dengan pintu-pintu masuknya setan ke dalam diri kita adalah hawa nafsu. Baik, yang akan pertama kita bahas di sini pengertian hawa nafsu. Saya mengutip perkataan Imam Ibnu Qayyim Al-Jauziyah rahimahullah di dalam kitabnya Asbabut Takhallus Minal Hawa, ya, sebab-sebab membebaskan diri dari hawa nafsu. Beliau mengatakan, al-hawa mailut taba' ila ma yulaimuhu. Hawa nafsu itu adalah kecenderungan tabiat manusia kepada apa-apa yang diinginkannya.
itu hawa nafsu. Ya, jadi hawa nafsu itu apa? Kecenderungan, ya, kecondongan tabiat manusia kepada apa-apa yang selaras dengan keinginannya, yang sesuai dengan keinginannya. Itu namanya hawa nafsu. Maka di sini ada pertanyaan, apakah hawa nafsu itu tercela? Ya. Memang kalau kita mendengar hawa nafsu secara sepintas, hawa nafsu itu identik dengan sesuatu yang tercela. Tetapi ternyata hawa nafsu itu tidak semuanya tercela. Maka kita simak perkataan beliau, kita lanjutkan di dalam perkataannya di dalam kitab Asbabut Takhallus Minal Hawa. Hawa nafsu itu diciptakan ada pada diri manusia. Ini Allah yang memberikan. Ini merupakan karunia dari Allah. Allah memberikan hawa nafsu yang ada pada diri manusia. Tujuannya apa? Guna menjaga kelangsungan hidup manusia. Sebab kalau tidak ada hawa nafsu, misalkan ya Pak Basrul misalkan di sini tidak ada nafsu makan, seumur hidup tidak ada nafsu makan, bisa hidup tidak? Tidak bisa. Tidak ada nafsu makan, tidak ada nafsu minum, tidak ada nafsu menikah, tentulah manusia akan punah, ya akan binasa kalau tidak ada hawa nafsu. Maka lihatlah hawa nafsu di sini kita lihat, kita potret hawa nafsu di sini, ini benar, baik. Ya, nanti yang akan menjadi masalah bagaimana? Ya, nanti ada pembahasannya. Jadi di awal kita pahami bahwasanya hawa nafsu itu adalah karunia dari Allah yang gunanya untuk apa? Menjaga kelangsungan hidup manusia. Ada nafsu makan, ya, ada nafsu minum, nafsu menikah, ya, suka dengan lawan jenis, gitu, dan seterusnya. Nah, kemudian hawa nafsu yang mendorong manusia meraih perkara yang diinginkannya. Itu hawa nafsu. Jadi hawa nafsu itu yang mendorong manusia yang untuk meraih hal-hal yang diinginkan, itu hawa nafsu. Apa bedanya dengan marah? Jadi marah pun itu adalah pemberian dari Allah. Sifat alami yang Allah berikan. Sedangkan marah, kata Imam Ibnu Qayyim, marah itu adalah sesuatu yang mencegahnya dari perkara-perkara yang mengganggunya, yang tidak diinginkannya dalam kehidupan. Jadi kalau hawa nafsu itu adalah sesuatu yang mendorong manusia untuk meraih perkara yang diinginkannya. Kalau marah itu sesuatu yang mencegah, menolak dari perkara yang tidak diinginkan. Itu perbedaan antara hawa nafsu dengan marah. Maka hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, tidak selayaknya hawa nafsu dicela atau dipuji secara mutlak tanpa pengecualian. Jadi hawa nafsu pun tidak selayaknya, tidak selamanya dicela, ya, dengan kekurangan, dengan dengan image buruknya, dan juga tidak pula dipuji. Bagaimana Islam menengahi masalah ini? Hawa nafsu dalam Islam yang baik itu harus di tengah-tengah. Jadi tidak terlalu dicela. Maka ada orang yang benar-benar mencela hawa nafsu, akhirnya mereka tidak mau menikah, tidak mau makan. Ada orang seperti itu? Ada. Mereka menganggap itu perbuatan yang tercela, menikah, gitu ya, sehingga tidak melalaikan ibadah kepada Allah. Kata siapa? Justru menikah itu adalah ibadah kepada Allah. Sunnah Nabi Muhammad SAW. Maka di zaman Nabi, pada waktu dulu, di zaman Nabi Muhammad SAW, ada orang yang datang kepada Nabi, ya Rasulullah, saya tidak akan makan, ya. Kemudian saya tidak akan tidak akan menikah, begitu ya. Kemudian saya akan terus ibadah, tidak akan tidur, akan terus sholat tahajud misalkan di malam, tidak akan tidur. Apa jawaban Rasulullah? Apa tanggapan Rasulullah? Kata Rasulullah, aku adalah manusia biasa. Aku adalah manusia biasa, kemudian aku menikah, begitu ya. Kemudian aku aku puasa, kemudian aku makan, aku tidur, kemudian aku sholat. Kurang lebih seperti itu. Ya, ini pernah disampaikan di awal. Intinya apa? Sekelas Nabi Muhammad pun manusia yang luar biasa, manusia yang sempurna, beliau menikah. Ya, beliau makan, minum, beliau tidur. Karena itu merupakan kebutuhan
fisiknya. Itu hawa nafsu. Nah, maka yang harus kita ketahui untuk menyikapi hawa nafsu ini tidak selamanya dicela dan tidak pula dipuji secara mutlak. Tidak diagung-agungkan sehingga kebablasan. Ini yang tercela ini. Dua-dua yang tercela ini yang ketika menyikapi hawa nafsu yang benar-benar menafikan hawa nafsu, kemudian benar-benar mengagungkan hawa nafsu, ini yang tercela. Maka dalam Islam bagaimana? Itu harus sesuai dengan koridor syariat. Harus pertengahan. Tidak boleh dikurangi, tidak boleh berlebihan. Sebagaimana marah pula. Marah pun ada yang baik, ada yang tercela. Seperti itu ya. Namun mengapa banyak disebutkan celaan terhadap hawa nafsu? Nah ini, kenapa hawa nafsu tercela? Maka kata beliau, kata Imam Ibnu Qayyim rahimahullah, ketika sikap yang sering terjadi pada orang yang mengikuti hawa nafsu, syahwat dan marah tidak bisa berhenti sampai pada batas mengambil manfaat saja darinya. Jadi kalau tabiat atau karunia yang Allah berikan hawa nafsu itu berupa tabiat manusia yang Allah berikan, itu tidak bisa sampai mengambil manfaat gitu ya, tidak membuatnya seseorang itu menjadikan hawa nafsunya kepada hal yang bermanfaat untuk dirinya seperti menikah gitu ya, makan dan minum dengan kebutuhannya, sesuai dengan kebutuhannya, tidak berlebihan ya. Nah, ketika setiap orang, sikap yang sering terjadi pada orang yang mengikuti hawa nafsunya tidak bisa berhenti sampai pada batas mengambil manfaat. Jadi hawa nafsunya itu tidak bermanfaat baginya. Maksudnya dia berlebihan dalam hawa nafsunya atau tadi mengurangi. Maka karena itulah banyak disebutkan nafsu, syahwat dan marah ini dalam konteks yang tercela. Ya, ketika manusia tidak bisa mensikapi, tidak bisa membawa hawa nafsunya kepada hal-hal yang bermanfaat untuk kehidupannya, maka itu menjadi tercela. Karena dominannya bahaya yang ditimbulkan. Ya, kenapa disebut tercela? Ketika manusia berlebihan dalam hawa nafsunya, maka kerusakan yang ditimbulkan, bahaya yang ditimbulkan itu lebih dominan. Kemudian dan jarang orang yang mampu bersikap tengah-tengah dalam hal mengatur itu. Memang ya, kebanyakan orang ketika diuji dengan hawa nafsunya, memang ini ujian dari Allah Subhanahu wa taala, banyak orang yang tidak bisa mengambil sikap tengah-tengah atau yang bersikap adil terhadap hawa nafsunya, tidak mengurangi dan juga tidak berlebihan. Baik. Maka hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, kesimpulannya adalah hawa nafsu itu ya, yaitu kecenderungan jiwa pada hal-hal yang diinginkan. Ya, kita ingin makan, minum, menikah, kita ingin tidur, butuh untuk fisik ini, untuk tidur, istirahat dan lain sebagainya. Jika kecenderungannya ini condong ya sesuai dengan batas syariat, maka itu hawa nafsunya terpuji. Tetapi jika hawa nafsunya ini berlebih-lebihan, ia melampaui batas, maka hawa nafsunya menjadi tercela. Seperti itu ya. Baik. Sekarang kita akan bahas bagaimana Al-Quran mencela hawa nafsu yang tercela ini, yang berlebih-lebihan, yang menyimpang, ya, hawa nafsu yang menyimpang, dan Al-Quran pun mencela pelakunya dan menyebutkan bahaya-bahaya yang ditimbulkannya. Kita lihat di dalam Al-Quran, yang pertama adalah pengikut hawa nafsu itu diserupakan dengan salah satu dari sifat kalbun, anjing. Ya. Di surah Al-A'raf ayat 175 ayat 176, Allah Subhanahu wa taala berfirman, a'udzubillahi minasyaitonirrajim, bismillahirrahmanirrahim. وَاتْلُ عَلَيْهِمْ نَبَأَ الَّذِي آتَيْنَاهُ آيَاتِنَا فَانسَلَخَ مِنْهَا فَأَتْبَعَهُ الشَّيْطَانُ فَكَانَ مِنَ الْغَاوِينَ وَلَوْ شِئْنَا لَرَفَعْنَاهُ بِهَا وَلَكِنَّهُ أَخْلَدَ إِلَى الْأَرْضِ
واتبع هواه فمثله كمثل الكلب إن تحمل عليه يلهث أو تتركه يلهث. Ini ya al-ayah. Kata Allah, watlu alaihim naba'al ladzina atainahu ayatina, dan bacakanlah kepada mereka berita orang yang telah kami ajarkan kepadanya ayat-ayat kami. Fansalakha minha, kemudian ia berlepas diri darinya. Nah, lihat. Ini Allah sedang menceritakan orang-orang Yahudi yang telah diberikan kitab tapi berlepas diri dari kitab tersebut. Kita ketahui kitab yang Allah berikan kepada orang-orang Yahudi itu adalah petunjuk bagi mereka supaya mereka mendapatkan petunjuk jalan yang lurus sehingga mendapatkan ridho Allah. Tapi apa yang mereka lakukan? Fansalakha minha, mereka keluar dari ajaran kitab tersebut. Maka apa yang terjadi? Fa'atba'ahu syaitanu. Ya, maka setan mengikutinya. Ya, fakana minal ghawin, maka mereka itu menjadi orang-orang yang sesat. Begitu ya. Ini dampak buruk dari berlepas diri atau keluar dari ajaran kitab Allah. Kalau sekarang kitabnya apa? Al-Quran. Ketika kita berlepas diri, ketika kita keluar dari ajaran Islam, keluar dari ajaran yang ada dalam Al-Quran, maka efeknya apa? Fa'atba'ahu syaitan. Setan akan mengikutinya. Setan akan mengganggunya. Setan akan membuat ia tersesat. Maka tidak heran orang-orang yang tidak pernah mengkaji Al-Quran, maka dipastikan itu akan sesat. Ya, setan akan menyesatkannya. Setan mudah mengganggunya. Kemudian, walau syi'na la rafa'nahu biha. Kalau kami kehendaki, kami akan mengangkat derajatnya dengan ayat-ayat itu. Walakinnahu akhlada ilal ard, akan tapi ia condong kepada dunia. Lihat. Sebenarnya kalau mereka mengikuti Al-Quran, mengikuti Taurat, kalau orang Yahudi dulu. Kalau sekarang misalkan kita ya diterapkan di zaman sekarang di umat Nabi Muhammad, kalaulah umat Nabi Muhammad itu mengikuti Al-Quran, niscaya Allah akan apa? Angkat derajat mereka, Masya Allah. Di dalam sebuah hadis juga Rasulullah SAW pernah bersabda, Innallaha yarfa'u bihadal kitab aqwaman wa yadau bihi akharin. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala mengangkat derajat suatu kaum dengan perantaraan kitab ini, yaitu Al-Qur'an. Ketika suatu kaum menjadikan Al-Qur'an sebagai petunjuknya, sebagai sumber petunjuk, sebagai sumber pedoman hidup, maka Allah akan angkat derajatnya. Ketika umat Islam sekarang ya mayoritas ya, kenapa sekarang umat Islam terpukul gitu ya, terjajah sehingga orang kafir berkuasa? Karena kebanyakan umat Islam tidak menggunakan Al-Quran sebagai petunjuknya. Banyak pemimpin-pemimpin ya, yang katanya umat Islam tapi tidak menggunakan Al-Quran sebagai sumber petunjuknya. Sehingga Allah wa yadau bihi akharin. Allah hinakan mereka. Orang yang melepaskan Al-Quran dari kehidupannya akan terhina, pasti akan terhina. Seperti itu ya. Walau syi'na la rafa'na. Dan kalaulah kami berkehendak ya, ketika mereka memegang kitab tersebut, kami akan angkat mereka derajatnya. Walakinnahu akhlada ilal ard. Akan tetapi mereka lebih condong kepada dunia. Kenapa orang-orang sekarang, pemimpin-pemimpin sekarang tidak menggunakan Al-Quran sebagai sumber petunjuknya? Karena mereka condong kepada dunia. Ya. Wattaba'a hawah. Dan alasan yang berikutnya adalah mereka mengikuti hawa nafsunya. Ini. Hawa nafsu ketika tidak dibarengi dengan ini, jadi hawa nafsu itu nanti ada pembimbingnya. Apa itu pembimbingnya? Akal. Akal itu nutrisi bagi akal sehingga akal bisa membimbing hawa nafsu adalah ilmu Al-Quran dan Sunnah. Nah, ketika hawa nafsu itu tidak terbimbing oleh akal karena akalnya tidak diberikan nutrisi yang baik yaitu ilmu dari Al-Quran dan Sunnah, maka hawa nafsunya bisa liar, hawa nafsunya bisa bebas, begitu ya. Jadi di dalam diri kita ada hawa nafsu, ada akal. Hawa nafsu yang ada di hati. Ya, keinginan-keinginan yang ada di dalam hati. Kemudian akal ini akal ini penasihatnya. Maka kita harus memberikan asupan nutrisi yang baik buat akal kita.
Itu dengan ilmu syariat, dengan Al-Quran dan Sunnah. Ketika mereka condong kepada dunia, kemudian mengikuti hawa nafsunya, karena tidak ada benteng di sini, tidak ada penasihat yang baik sehingga mereka mengikuti hawa nafsunya, maka diserupakan oleh apa? Diserupakan dengan apa oleh Allah? Famasaluhu kamasalil kalb. Ya, perumpamaannya seperti apa? Seperti anjing. In tahmil alaihi yalhas au tatrukuhu yalhas. Jika kamu menghalaunya, dijulurkan lidahnya, dan jika kamu biarkan pun tetap menjulurkan lidah. Itu diperumpamakan seperti hewan yang begitu hina, begitu ya. Nah. Kata Imam Ibnu Qayyim rahimahullah, beliau berkata, Allah Subhanahu wa taala menyerupakan orang yang diajarkan ilmu dan Alkitab namun ia tidak mau mengamalkannya. Ini fansalakha di sini, ia berlepas dari Alkitab ini, dia udah tahu ilmunya tapi tidak mau mengamalkan. Dan mengikuti hawa nafsunya. Ya, tentunya. Kenapa tidak mau mengamalkan? Karena mengikuti hawa nafsunya. Hawa nafsunya tidak terbimbing oleh akal, tidak dinasihati oleh akal yang benar. Maka perumpamaannya seperti apa? Seperti anjing yang termasuk hewan yang paling dungu dan sangat rakus. Semangatnya hanya berkutat pada perut dan kemaluannya. Itu anjing. Nauzubillah. Di antara bukti kerakusannya adalah ia senantiasa berjalan dengan moncong hidungnya ke tanah. Ia selalu mencium duburnya tanpa bagian tubuh yang lain. Bangkai lebih ia sukai dan daging yang segar. Bangkai lebih ia sukai dari daging yang segar. Kemudian kotoran lebih ia gemari dari makanan yang enak. Ia jika menemukan bangkai yang mencukupi 100 anjing, ia tidak akan memberikan peluang anjing lain untuk makan bersamanya, saking rakus dan bakhilnya. Itu sifat anjing. Buruk tidak? Begitu buruknya sifat anjing. Allah mempermisalkan orang yang mengikuti hawa nafsunya, berlepas dari kitab panduannya, maka seperti halnya anjing, ya, yang begitu buruk perangainya, begitu ya, yang sangat rakus, yang paling dungu, hewan yang paling dungu dan rakus. Penyerupaan orang yang lebih mengutamakan kehidupan dunia dari kehidupan akhirat, padahal ia mempunyai ilmu yang banyak, seperti anjing yang menyulurkan lidah, ya, seperti itu. Nah, kemudian hadirin ikhwatul iman rahimakumullah, di sini juga ada ayat yang menyebutkan dalam surah Al-Jasiyah ayat 23, Allah Ta'ala berfirman, afara'aita minattakhadha ilahu hawah wa adallahu Allahu ala ilmin wa khatama ala sam'ihi wa qalbihi wa ja'ala ala basrihi ghishawah faman yahdihi min ba'dillahi afala tadhakkarun. Allah Subhanahu wa taala berfirman, bagaimana pendapat kalian? Bagaimana pendapatmu mengenai orang yang menjadikan hawa nafsunya sebagai Tuhan? Jadi ini penggambaran orang yang menjadikan hawa nafsunya itu sebagai Tuhan yang ia ikuti. Pokoknya sesuai apapun yang ia kehendaki, apapun yang ia kerjakan itu sesuai dengan hawa nafsunya. Ia menjadikan, Allah bahasakan di sini, ia menjadikan orang tersebut menjadikan hawa nafsunya sebagai ilahahu. Ya, menjadikan hawa nafsu itu sebagai ilah. Apa yang terjadi? Wa adallahu Allahu ala ilmin, dan Allah pun menyesatkannya di atas ilmu, wa khatama ala sam'ihi, kemudian Allah telah mengunci pendengarannya, wa qalbihi, dan juga hatinya, wa ja'ala ala basarihi ghishawah, dan Allah meletakkan penutup pada penglihatannya. Faman yahdihi min ba'dillahi, maka siapakah yang dapat memberinya hidayah setelah Allah? Ketika orang tersebut menjadikan hawa nafsunya sebagai Tuhan, maka apa penyebabnya? Allah akan sesatkan ia setelah ia mendapatkan ilmu. Kemudian Allah akan kunci pendengarannya, tidak bisa menerima nasihat lagi. Dinasihati sama orang-orang yang berilmu pun tidak akan menerima kalau sudah dikunci oleh Allah pendengarannya. Kemudian hatinya juga dikunci oleh Allah, tidak bisa merasakan, tidak bisa memilih mana yang benar, mana yang salah. Kemudian Allah menutup penglihatannya, tidak bisa melihat kebenaran dan kebatilan, tidak bisa membedakan yang hak dan yang batil. Maka kata Allah, maka siapakah yang dapat memberikan petunjuk setelah orang itu disesatkan oleh Allah? Nauzubillah. Itu akibat apa? Akibat menjadikan hawa nafsunya sebagai Tuhan. Kemudian yang berikutnya, Al-Quran berbicara tentang hawa nafsu ini, bahwasanya orang yang mengikuti hawa nafsu adalah orang yang paling sesat di dunia.
Ini ada di Quran surah Al-Qasas ayat 50. Orang yang menjadikan hawa nafsunya sebagai Tuhan, sebagai ilah juga, maka ia adalah orang yang paling sesat di dunia. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Fa illam yastajibu laka fa'lam annama yattabi'una ahwa'ahum wa man adalla mimman ittaba'a hawahu bighairi huda minallahi innallaha la yahdil qaumadh dhalimin." Kata Allah, fa illam yastajibu, jika mereka itu tidak mau menjawab seruanmu, fa'lam, dan ketahuilah bahwasanya annama yattabi'una ahwa'ahum. Ketahuilah mereka itu adalah orang-orang yang mengikuti hawa nafsunya. Mereka itu adalah orang-orang yang mengikuti hawa nafsunya. Jadi ketika ada orang-orang yang diseru kebaikan, diajak untuk majelis ilmu, diajak untuk beramal soleh, tapi dia menolak, dia tidak mengindahkan perintah tersebut, seruan tersebut, maka ketahuilah, kata Allah, annama yattabi'una ahwa'ahum, bahwasanya mereka itu adalah orang-orang yang benar-benar mengikuti hawa nafsu mereka. Hawa nafsu yang tadi, yang tercela, yang tidak terbimbing oleh akal. Wa man adalla mimman ittaba, maka kata Allah, dan siapakah yang paling sesat daripada orang yang mengikuti hawa nafsunya, bi ghairi huda minallah, tanpa petunjuk dari Allah Subhanahu wa taala. Innallaha la yahdil qaumadh dhalimin, sesungguhnya Allah tidak memberikan petunjuk kepada orang yang zalim. Maka orang yang mengikuti hawa nafsu pun adalah orang yang paling zalim, dan orang yang paling zalim, Allah tidak akan memberikan petunjuk kepadanya. Subhanallah. Kemudian yang berikutnya adalah orang yang mengikuti hawa nafsunya itu tidak berhak dijadikan teladan, tidak berhak dijadikan panutan. Maka kita tidak boleh mengikuti orang yang mengikuti hawa nafsunya. Tidak boleh mengikuti, menjadikan sosok panutan orang yang selalu mengikuti hawa nafsunya. Di dalam surah Al-Kahfi ayat 28, Allah Ta'ala berfirman, وَلَا تُطِعْ مَنْ أَغْفَلْنَا قَلْبَهُ عَنْ ذِكْرِنَا وَاتَّبَعَ هَوَاهُ وَكَانَ أَمْرُهُ فُرُطًا. Kata Allah, وَلَا تُطِعْ مَنْ أَغْفَلْنَا قَلْبَهُ, janganlah kamu taat kepada orang yang telah kami lalaikan hatinya dari mengingat kami. Ini pun bisa menjadi panduan kepada kita. Kalau kita memilih pemimpin, pilihlah pemimpin yang senantiasa ingat kepada Allah, orang yang hatinya ingat kepada Allah, senantiasa diisi dengan zikrullah. Karena di sini perintahnya, larangannya jangan mentaati orang yang hatinya lalai, yang telah kami lalaikan, dari mengingat kami. Wattaba'a hawa, dan juga jangan ikuti orang yang senantiasa mengikuti hawa nafsunya. Ini menjadi panduan bagi kita. Kenapa? Wa kana amruhu furata. Karena orang-orang yang kosong hatinya dari berzikir kepada Allah, tidak ada iman di dalam hatinya, begitu ya, tidak ada kecintaan kepada Allah, hatinya dipenuhi dengan hal-hal yang sia-sia, hatinya dipenuhi dengan hal-hal yang keji, begitu ya, dengan yang buruk, dengan penyakit-penyakit hati. Kemudian pasti ia akan mengikuti hawa nafsunya, maka segala urusan orang-orang yang seperti itu pasti furuto. Apa itu furuto? Pasti melampaui batas. Orang yang hatinya lalai dari mengingat Allah, kemudian pasti dia mengikuti hawa nafsunya, maka seluruh urusannya, seluruh aktivitasnya pasti furuto, pasti melampaui batas. Ketika ia memimpin, pasti memimpinnya tidak adil. Ketika ia menjadi karyawan misalkan, pasti menjadi karyawan yang tidak amanah misal. Seperti itu. Ini syarat, ini menjadi apa? Menjadi kacamata bagi kita untuk melihat ini orang baik atau tidak. Kalau orang ini hatinya lalai, di dalam tidak pernah berzikrullah, kemudian selalu mengikuti hawa nafsunya, maka pasti urusannya akan melampaui batas. Urusannya pasti akan melampaui batas. Itu yang berapa ini? Kedua ya. Oh, yang ketiga, maaf. Kemudian yang keempat.
Orang yang mengikuti hawa nafsunya adalah sifat orang yang zalim. Tadi juga sudah disebutkan ya sebelumnya, dan di dalam Quran surah Ar-Rum ayat 29 Allah Ta'ala menyebutkan balittaba'al ladzina zalamu ahwa'ahum bighairi ilmin faman yahdi man adallallahu wa ma lahum min nasirin. Kata Allah, balittaba'al ladzina zalamu, akan tetapi orang-orang yang zalim itu apa? Mengikuti ahwa'ahum, hawa nafsu mereka. Jadi orang yang zalim itu pasti suka mengikuti hawa nafsunya bighairi ilmin, tanpa ilmu yang jelas dari Allah Subhanahu wa taala. Maka kata Allah, faman yahdi man adallallahu maka barang siapa yang mampu memberikan hidayah kepada orang yang telah Allah sesatkan karena mengikuti hawa nafsunya. Pasti saja orang yang mengikuti hawa nafsunya Allah akan sesatkan. Ya, wa ma lahum min nasirin, dan mereka tidak mendapatkan seseorang penolong pun. Begitu ya. Kemudian yang terakhir, Al-Qur'an mencela pelaku orang yang mengikuti hawa nafsu. Orang yang mengikuti hawa nafsu pasti akan tersesat dari jalan Allah Subhanahu wa taala, sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala di dalam Quran surah Shad ayat 26, wala tattabi'il hawa fayudillaka an sabilillah. Maka janganlah kamu mengikuti hawa nafsu, karena hawa nafsu akan menyesatkanmu dari jalan Allah. Jelas ya? Seperti itu. Baik. Itu adalah potret bagaimana Al-Quran mencela orang yang mengikuti hawa nafsu dengan berlebihan. Hawa nafsu yang tidak ditempatkan pada tempatnya, hawa nafsu yang tidak terbimbing oleh akal, maka itu menjadi penyebab orang itu tersesat di jalan Allah Subhanahu wa taala. Pasti Allah akan sesatkan dia. Baik, kemudian yang berikutnya, sekarang hawa nafsu itu dibagi dua. Hawa nafsu itu dibagi dua. Yang pertama syubhat, dan yang kedua syahwat. Jadi macam hawa nafsu itu macam-macamnya meliputi dua hal, yaitu syubhat dan syahwat. Yang mana syubhat dan syahwat ini merupakan senjata ampuh musuh kita, yaitu setan, untuk menjerumuskan manusia ke dalam api neraka. Ya. Syubhat dan syahwat merupakan senjata yang paling ampuh bagi setan untuk menjerumuskan manusia ke dalam api neraka. Dengan syubhat manusia akan tersesat, mengikuti hawa nafsunya tadi. Ya, tidak mau beriman kepada Allah Subhanahu wa taala, ragu-ragu terhadap keimanannya. Kemudian lebih suka terhadap hal-hal yang berbau kesyirikan atau bid'ah. Itu namanya kesyubhatan. Sesuatu hal yang syubhat. Kemudian dengan syahwat ia akan terjerumus ke dalam maksiat. Jadi gitu. Ya, senjata paling ampuhnya syubhat dan syahwat. Maka kita simak firman Allah Subhanahu wa taala di dalam Quran surah Al-Hijr. Dan ini adalah panduan bagi kita dari Allah Subhanahu wa taala bahwasanya misi setan ini adalah ini, membawa syahwat dan syubhat, atau syubhat dan syahwat. Kita buka Quran surah Al-Hijr ayat 39. Allah Subhanahu wa taala berfirman, dan Allah menceritakan bagaimana setan atau iblis ini ketika diusir oleh Allah dari surga disebabkan karena kesombongannya tidak mau bersujud kepada Nabi Adam, karena ia merasa paling baik, paling benar. Lihat, iblis ini, saya katakan iblis ini merupakan potret pendosa yang sangat lengkap gitu ya. Dosa pertama kali dilakukan oleh iblis itu sudah banyak, sudah lengkap gitu ya. Dari mulai iblis ini meremehkan Nabi Adam, merasa dirinya paling benar, ujub, kemudian takabur, ya, tidak mau taat kepada Allah. Kemudian setelah itu iblis minta, akhirnya diusir oleh Allah dari surga. Kemudian iblis minta apa? Penangguhan waktu. Sampai kapan? Sampai hari kiamat, sampai hari dibangkitkan manusia. Oleh Allah diizinkan tidak? Diizinkan. Tapi apa yang iblis katakan kepada Allah? Qala rabbi bima aghwaytani. Udah berbuat dosa lagi, lihat. Wahai Rabbku, iblis berkata, wahai Rabbku, disebabkan karena engkau telah menyesatkanku. Lihat, apa dosanya? Menyalahkan Allah. Lihat, udah 4 dosanya. Menyalahkan Allah.
Kemudian apa lagi? La uzayyinanna lahum fil ardi wa la ughwiyannahum ajmain. Sungguh, dan di sini menggunakan dua kalimat taukid ya. Lam dan nun taukid di akhir. Berarti sungguh benar-benar aku akan membuat manusia ya, akan menjadikan hal-hal yang berbau maksiat itu terasa indah di muka bumi ini. Lihat, ini godaannya berupa apa? Iblis akan membuat hal-hal maksiat yang Allah tidak sukai. Ya, iblis ini akan menghiasi kemaksiatan yang ada di muka bumi supaya terasa indah oleh manusia. Berarti ini senjatanya apa? Syahwat. Senjata pertama syahwat nih. Iblis akan membuat kemaksiatan itu terasa indah. Ya, makanya tidak heran kalau kita melihat kemaksiatan itu terasanya indah begitu ya. Kita akan condong gitu ya, kalau kita tidak punya keimanan pasti akan condong. Kemudian yang kedua adalah wala ughwiyannahum ajmain, dan sungguh benar-benar aku akan sesatkan mereka dari jalan yang lurus semuanya. Senjata apa ini? Syubhat. Membuat keraguan-raguan, membuat hal-hal yang menyesatkan. Pokoknya orang-orang yang ragu-ragu terhadap agama Islam, dia sudah terkena penyakit syubhat. Dua hal yang dilancarkan oleh iblis untuk menyesatkan manusia semua dari jalan Allah yang lurus, siratal mustaqim. Maka ada lagi dosa di sini apa? Iblis nyalahin Allah, kemudian iblis minta penangguhan untuk apa? Menyesatkan manusia. Dosa apa ini? Balas dendam. Mempunyai rasa balas dendam. Berarti itu sifat iblis semua. Kalau kita tadi punya ujub, takabur, meremehkan orang lain, begitu ya, tidak mau tunduk kepada Allah, kemudian menyalahkan orang lain, mudah menyalahkan orang lain padahal dirinya salah, kemudian balas dendam, itu semuanya dosa-dosa yang dicontohkan oleh iblis. Begitu ya. Maka saya akan langsung kasih penawarnya di sini. Saya akan sebutkan penawar dari dua penyakit ini, yaitu syubhat dan syahwat. Ada di Quran surah Al-Hijr ayat 40, di ayat setelahnya. Ya. Ketika ini masih iblis yang berbicara. Ketika iblis tadi berbicara, karena engkau telah menyesatkanku ya Allah, aku akan sesatkan manusia. Aku akan buat sesuatu perbuatan dosa itu terasa indah di mata manusia. Aku akan sesatkan mereka semuanya. Semuanya ajmain, itu tanpa terkecuali. Semuanya. Tapi nanti ada pengecualian. Maka di sini iblis mengecualikan ternyata. Illa. Ya, perhatikan, illa ibadaka minhumul mukhlasin. Ya. Lihat, kata iblis, semuanya akan dibuat terjerumus ke dalam dua fitnah tadi, syahwat dan syubhat, kecuali, berarti ada yang dikecualikan. Ya, siapa itu? Ibadaka minhumul mukhlasin. Hamba-hambamu ya Allah di antara mereka manusia al-mukhlasin, yang ikhlas. Nah, ini ya, ikhlas jadi senjata yang paling ampuh untuk menangkal senjata setan yang paling ampuh, yaitu syubhat dan syahwat. Ikhlas. Al-Hijr 39 dan 40. Jadi kalau kita merasa diri kita ini mudah diganggu oleh setan, maka obatnya adalah ikhlas. Berusaha untuk mengikhlaskan diri. Nah, gitu ya. Tapi yang menjadi unik di sini, saya baru tergelitik, ternyata di sini menggunakan fiil isim maf'ul. Ya, isim maf'ul itu dalam bahasa Arab, sigoh isim maf'ul itu namanya objek. Mukhlasin, bukan mukhlisin. Kalau orang yang berusaha mengikhlaskan itu mukhlisin namanya. Mukhlis, bukan mukhlas. Kalau ini pakainya mukhlis atau mukhlas? Mukhlas. Nah, maka di sini dari segi bahasa saya akan renungi, saya akan tadaburi di sini. Ya, dari segi bahasa ternyata ketika dilihat tafsirnya di dalam kitab tafsir Al-Muyassar, oh, ternyata keikhlasan ini tidak datang sendirinya di dalam diri kita, begitu ya. Maka kalau mukhlas itu berarti objek. Kalau mukhlis adalah subjeknya, orang yang berusaha mengikhlaskan diri. Kita pun boleh menjadi orang yang mukhlis, ya. Memang bukan boleh, memang dianjurkan menjadi orang yang berusaha mengikhlaskan segala amal soleh kita. Tapi di sini yang setan, yang iblis sebutkan adalah mukhlasin, orang yang dibuat ikhlas, orang yang diberikan ikhlas. Siapa itu? Siapa yang membuat ikhlas? Siapa yang menjadikan manusia itu ikhlas? Allah. Intinya apa? Pelajarannya apa? Ikhlas itu harus kita minta dari Allah. Minta dengan doa.
Kita tidak bisa berusaha untuk ikhlas kalau tidak pernah minta kepada Allah untuk ikhlas. Makanya saya kalau berdoa itu Allahumma rzuqnil ikhlas. Setiap saya sebelum ngajar, setiap saya sebelum beribadah gitu ya, atau ketika berdoa di seperti akhir malam, Allahumma rzuqnil ikhlas, Allahumma rzuqnil ikhlas. Ya Allah, karuniakanlah kepadaku rasa ikhlas. Ikhlas itu kan memurnikan peribadahannya untuk Allah. Maka dalam tafsirnya, yang bisa selamat dari dua senjata paling ampuh setan ini, iblis ini, syahwat dan syubhat adalah illa ibadakal ladzina hadaitahum. Ini kata di dalam tafsirnya, kecuali hamba-hambamu ya Allah. Ini bahasa iblis katanya. Alladzina hadaitahum, yang mana mereka adalah orang-orang yang engkau telah beri petunjuk. Nah, berarti satu, kita harus minta petunjuk, hidayah. Minta kepada Allah karena Allah yang memberikan hidayah kepada kita. Dan kita harus ada keinginan untuk mendapatkan hidayah. Lihat, orang yang mendapatkan petunjuk ini adalah orang yang bisa terbebas dari gangguan setan, maksudnya bisa menangkal senjata yang paling ampuh, yaitu syubhat dan syahwat. Kemudian yang berikutnya, setelah orang itu diberikan petunjuk, fa akhlastahum li ta'atika, maka engkau buat orang tersebut ikhlas untuk taat kepadamu. Masya Allah. Ini kurang lebih bahasa setannya seperti ini. Jadi ikhlas itu Allah yang buat hamba-hamba kita ini ikhlas. Allah yang menjadikan kita ini ikhlas. Ya, jadi setelah Allah memberikan hidayah kepada hamba-hambanya, kemudian Allah pun menjadikan mereka ikhlas untuk taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Wa tahhartahum min kulli ma yunafi dzalik. Kemudian Allah pun membersihkan mereka dari setiap hal-hal yang menghilangkan keikhlasan di dalam hatinya. Jadi Allah bersihkan hatinya dari penyakit-penyakit yang bisa merusak keikhlasan, seperti riya dan sum'ah. Masya Allah, ya. Memang setiap kata dalam Al-Quran itu pasti ada pelajarannya. Jadi ketika kita ingin berbuat ikhlas, maka kata para ulama pun sesuatu yang paling berat menurutku adalah ikhlas. Sesuatu yang berat. Kata Imam Sufyan Ats-Tsauri, ya, ma'alajtu syai'an azzu ila alayya, tidaklah aku memperbaiki sesuatu yang paling berat menurutku itu kecuali melainkan memperbaiki niatku. Karena niat ini sering berubah-ubah. Berarti kita perlu terus berjuang dan minta kepada Allah agar diistiqomahkan dalam keikhlasan. Kemudian sesuatu yang paling berat itu kata seorang ulama, ya itulah keikhlasan. Karena kata beliau, kata seorang ulama, saya lupa lagi namanya, kalau tidak salah Muawiyah bin Qurrah, ketika saya berusaha untuk mematikan rasa riya di dalam diriku, namun faka'annama yambutu fi launin akhar, maka seakan-akan riya itu muncul lagi dengan warna yang lain, dengan motif yang lain. Memang perjuangannya berat ini ya, untuk ikhlas ini. Perjuangannya berat. Nah, tapi hadiahnya luar biasa. Hadiahnya bisa selamat dari godaan setan. Bisa selamat dari syahwat dan syubhat. Baik, hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, kita lanjutkan. Ini ya, jadi dari hawa nafsu turunannya adalah dua, syubhat dan syahwat. Hawa nafsu yang tercela. Nah, kemudian nafsu syubhat, ya, nafsu syubhat ini, apa itu syubhat? Syubhat secara bahasa ini samar-samar, kabur gitu ya, hal yang tidak jelas lah ya. Maka syubhat ini akan merusak ilmu dan keyakinan. Lihat, kalau kita tidak punya modal ilmu, kemudian bergaul dengan orang yang suka memberikan syubhat, ya. Dulu saya pernah ngobrol dengan orang yang melontarkan syubhat gitu ya. Seorang tukang cukur, ia pengikut tarikat gitu ya, pengikut tarikat. Ya, tarikat itu memang ada syubhat-syubhatnya di situ ya. Kemudian ya pasti pembicaraannya akan lebih membuat kita ini, kalau tidak ada benteng, saya tidak ada benteng, pasti saya akan mengiyakan apa yang ia katakan. Gitu ya, pokoknya pakai bahasa Sunda ya, bahasanya kurang saya pahami juga gitu, istilah-istilahnya gitu ya. Intinya ketika seseorang tidak mempunyai modal ya, ilmu syariat Al-Quran dan Sunnah yang menjadi petunjuk bagi hidupnya, ketika ia berhadapan dengan orang yang melontarkan syubhat untuk membuatnya ya ragu-ragu terhadap agamanya, maka insya Allah orang tersebut akan terbentengi kalau mempunyai modal itu. Tapi kalau tidak mempunyai modal ilmu,
ya bergaul dengan orang yang melontarkan syubhat, keraguan-raguan, maka dia akan tersesat. Ya, jadi syubhat ini merusak ilmu dan keyakinan. Contoh, ya, liberal, ya, orang-orang liberal ini pelontar syubhat semua, gitu ya. Yang mengatakan bahwasanya apa syubhat-syubhat orang liberal? Ya, yang kita ketahui apa? Misalkan apa namanya? Idul Adha nggak usah motong hewan. Tuh. Udah aja dibagi-bagi uangnya. Nah, itu syubhat itu. Itu contoh syubhat itu. Idul Adha tidak usah motong hewan, udah dibagi-bagi uangnya. Itu syubhat itu. Subhanallah, ya. Makin miskin. Gitu, sama, kan tujuannya sama ya, berbagi kebahagiaan lah. Kalau haji nggak usah bulan itu. Nggak usah bulan haji Dzulhijjah. Itu syubhat. Itu syubhat, masya Allah. Penuh kan katanya. Karena penuh, iya betul. Nah ini syubhat orang-orang yang melontarkan syubhat, subhanallah. Ya terima kasih Bu Irla ya. Itu contoh di antara syubhat-syubhat yang dilontarkan. Kalau kita tidak punya benteng keimanan dan ilmu bagaimana? Oh iya ya, iya juga gitu ya. Iya juga ya. Nah gitu, pasti merasakan benar gitu ya. Seperti itu syubhat. Memberikan keraguan terhadap diri kita. Kemudian kemunafikan juga itu penyakit syubhat. Orang yang berbuat bid'ah, memandang sesuatu yang salah itu sebagai sunnah itu ya. Itu juga syubhat. Dan kesesatan-kesesatan yang lain. Ya, kemudian orang yang mengikuti syubhat itu disebutnya ahlul kufur. Jadi orang yang kufur juga itu terkena syubhat. Ahlul syirik, orang yang syirik. Ahlul mulhid, orang yang ateis itu juga terkena syubhat. Ya. Kemudian orang yang munafik, ahlul hawa wal bidah. Ya, para ulama sering menyebutkan dalam kitab itu ahlul hawa wal bidah. Orang yang mengikuti hawa nafsu dan bid'ah. Itu adalah yang terkena syubhat. Kemudian sekarang syahwat. Apa itu syahwat? Syahwat itu sama seperti identik dengan hawa nafsu lah syahwat itu ya. Kecenderungan, selera, keinginan itu syahwat. Kecintaan. Nah, syahwat ini ketika menjadi penyakit syahwat itu memang tadi kayak kata seperti hawa nafsu. Syahwat ini tidak semuanya buruk. Ketika tidak punya syahwat, manusia tidak akan hidup gitu ya. Tidak ada punya syahwat makan, minum, menikah, tidak akan bisa hidup. Nah, tapi kalau syahwat itu sudah menjadi penyakit, maka ia akan mengikuti apa-apa yang disenangi oleh hatinya untuk jasad, untuk memenuhi jasadnya yang keluar dari batasan syariat. Itu kalau syahwatnya sudah menjadi penyakit. Maka syahwat yang sudah menjadi penyakit ini akan merusak. Apa merusaknya? Merusak niat, ya, niatnya tidak ikhlas, merusak keinginan, kehendak, perbuatan, perilaku, dan akhirnya akan membuat orang itu menjadi apa? Ahlul maksiat. Ya, misalkan akan menjadi orang yang senang berbuat kemaksiatan. Fajir, orang yang fasik. Itu orang yang terkena fitnah syahwat atau penyakit syahwat. Contohnya rakus terhadap harta, gitu ya. Jadi kalau orang sudah terkena penyakit syahwat ini, kemudian ditempatkan di tempat manapun, kemudian dia akan mempunyai sikap atau tabiat rakus terhadap harta, ia akan menghalalkan segala cara untuk memiliki harta. Seperti korupsi, itu kan penyakit syahwat itu, syahwat terhadap harta. Dan ujung-ujungnya semua pemenuhan syahwat itu untuk dua hal. Untuk apa itu? Perut dan kemaluan. Ya, perut dan kemaluan. Maka ini, ya, maka kata Rasulullah, ya, tadi sih disebutkan, jadi rakus terhadap harta, tamak terhadap kekuasaan, itu contoh-contoh orang yang terkena penyakit syahwat ya. Ingin populer, mencari pujian, itu juga syahwat karena menyimpangkan niat, suka bermaksiat, zina, homoseksual dan sebagainya, minum-minuman keras ya. Maka ini semua pembunuhan ini akan bermuara kepada dua hal di dalam fisik kita, yaitu perut dan farji, ya, kemaluan. Sebagaimana kekhawatiran Rasulullah SAW terhadap penyakit dua hal ini, syubhat dan syahwat. Rasulullah sudah mewanti-wanti, ya, jauh-jauh hari Rasulullah sudah mewanti-wanti di dalam sabdanya, inna mimma akhsha alaikum syahawatil ghayyi fi butunikum wa furujikum wa mudillatil fitan. Ini yang paling ditakuti oleh Rasulullah, ya, terhadap umatnya apa? Inna mimma akhsha, sesungguhnya, ya, yang paling aku takuti. Ini menggunakan isim tafdil. Kemarin sudah dibahas ya, isim yang paling. Kalau kemarin a'zam,
A'zam itu yang paling agung, tidak ada lagi yang agung di atasnya. Kalau ini akhsya, yang paling ditakuti oleh Rasulullah, alaikum atas kalian apa? Syahwatil ghai, syahwat-syahwat yang sesat, syahwat-syahwat yang berlebihan. Tadi syahwat kan boleh, tapi tidak boleh berlebihan. Ketika syahwat ini berlebihan, syahwatil ghai, di dalam dua hal, fi butunikum, di dalam apa? Perut kalian, untuk memenuhi keinginan perut, makan. Ya, wa furujikum, dan keinginan farji, kemaluan. Maka itu yang paling ditakutkan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Itu berarti semuanya fitnah syahwat. Kemudian yang paling ditakutkan oleh Rasulullah yang kedua adalah wa mudillatil fitan, dan ya fitnah-fitnah yang menyesatkan. Berarti itu apa? Syubhat. Dua hal senjata setan yang paling ditakuti oleh Rasulullah itu syahwat dan syubhat. Begitu ya. Bahkan kedua fitnah ini telah menimpa orang-orang terdahulu. Ya, dua fitnah ini telah menimpa orang-orang terdahulu. Maka di dalam Quran surat Taubah ayat 69 Allah Subhanahu wa taala berfirman, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Kalladzina min qablikum kanu ashadda minkum quwwatan wa aksara amwalan wa auladan. Kata Allah, ya, seperti orang-orang sebelum kalian yang mereka itu lebih kuat daripada kalian. Ya, lebih kuat dari segi tenaganya, kekuatannya, teknologinya dulu itu Masya Allah gitu ya. Ada orang yang membuat bangunan ya, piramida itu, bagaimana cara membuatnya, itu teknologinya luar biasa. Kemudian tanpa semen, ya, piramida itu tanpa semen. Berarti mereka orang-orang kuat, orang-orang zaman dulu itu ya. Kemudian bagaimana kaum Ad dan Samud itu orang-orang yang hebat. Mereka membuat bangunan-bangunan ya tinggi-tinggi, kemudian bisa memahat gunung batu menjadi rumah-rumah yang bagus. Mereka bagus, kuat gitu ya. Kemudian mereka pun lebih unggul dari kalian dari segi apa? Amwalan wa auladan. Mereka lebih unggul dari segi harta dan anak-anak. Jadi orang-orang zaman dulu tuh lebih kuat daripada kita, lebih unggul daripada kita dari segi kekuatan dan dari segi harta dan anak-anak. Tapi mereka pun lihat, fastamta'u bi khalaqihim. Kemudian mereka menikmati bagian mereka, maksudnya mereka bermaksiat. Ya, karunia yang telah Allah berikan kepada mereka, mereka langgar sehingga mereka menikmati kemaksiatan. Maka fastamta'tum bi khalaqikum, maka kalian pun sama seperti mereka gitu ya, mengikuti mereka, kalian menikmati bagian-bagian kalian, bagian kenikmatan-kenikmatan yang telah Allah berikan kepada kalian. Kamastamta'al ladzina min qablikum, sebagaimana ya orang-orang sebelum kalian menikmati kemaksiatan. Kemudian apa lagi? Wa khuttum kalladzi khadu, dan orang-orang sebelum kalian pun dan kalian pun mempercakapkan hal yang batil. Khuttum itu tenggelam terhadap kesesatan. Ya, berbicara tentang pokoknya hal-hal yang tidak bermanfaat diobrolkan. Ya, hal-hal yang tidak bermanfaat itu ya berbicara tentang hal-hal yang berbau kesyirikan atau apa-apa pokoknya yang sia-sia gitu ya. Mempercakapkan hal yang batil sebagaimana mereka orang-orang sebelum kalian itu mempercakapkan hal-hal yang batil. Begitu ya. Nah, maka kata Allah, ulaika habitat a'maluhum. Mereka itu amal-amalnya terhapus, ya. Habitat terhapus fid dunya wal akhirah. Di dunia dan di akhirat, wa ulaika humul khasirun, dan mereka adalah orang-orang yang rugi. Jadi seperti itu, ya. Kedua fitnah ini apa yang diisyaratkan oleh Allah, fitnah syubhat dan syahwat pada kaum terdahulu yang tadi, ketika mereka menikmati kemaksiatan itu adalah fitnah syahwat, dan ketika mereka tenggelam mempercakapkan hal-hal yang batil, hal-hal yang sia-sia yang tidak menambah keimanan lah ya. Seperti contohnya gitu ya. Nah, itu hal yang syubhat. Seperti contohnya, saya pernah mendengar perkataan seperti ini. Kalau Allah Maha Kuasa, katanya, coba Allah bisa tidak menciptakan sesuatu hal yang tidak bisa diangkat oleh Allah, katanya. La haula wala quwwata illa billah. Ya. Paham tidak? Kalau Allah berkuasa, bisa tidak Allah menciptakan sesuatu, misalkan batu lah atau apa yang tidak bisa diangkat oleh Allah? Kalau Allah tidak bisa menciptakan, berarti Allah tidak kuasa. Tapi kalau Allah bisa menciptakan itu, kemudian tidak bisa mengangkatnya, ya Allah berarti tidak berkuasa juga. Nah, itu kan logika ya, logika orang-orang yang ingin meragukan
keesaan Allah, ingin meragukan apa? Kehebatan Allah Subhanahu wa taala. Itu kalau dipikir-pikir, oh iya ya gitu ya. Kalau kita termasuk apa? Terjerumus ke dalam syubhat tersebut. Jadi ya ini orang-orang ya kalau di kuliah, kalau di kampus-kampus lah ya, yang saya ketahui, ini orang-orang siapa? Orang-orang filsafat yang suka membicarakan hal-hal yang tidak menambah keimanan, tapi justru membuat mereka semakin bingung terhadap keesaan Allah, bingung terhadap agama ini, bingung terhadap Al-Quran. Akhirnya mereka tidak mau beribadah, mereka tidak mau taat kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Karena yang ada di pikiran mereka berputar-putar gitu. Ini orang-orang filsuf itu seperti ini, yang mereka itu hanya di otak saja berputar-putar, tidak mau mengamalkan, tidak mau beramal. Gitu ya, itu terkena penyakit syubhat. Nah, penyebabnya apa? Apa sebab dari syubhat dan syahwat? Gitu ya. Kata Ibnu Rajab Al-Hanbali, syubhat itu penyebabnya ketika seseorang mendahulukan hawa nafsu di atas syariat. Ketika seseorang mendahulukan akal di atas kitabullah dan sunnah Rasulullah. Kalau orang yang terkena syubhat itu berarti dia mendahulukan akalnya. Ya, mendahulukan akalnya berarti dia mendahulukan hawa nafsunya di atas syariat, di atas petunjuk dari Allah Subhanahu wa taala. Maka orang tersebut terkena syubhat. Kalau syahwat, apa penyebabnya? Kalau syahwat penyebabnya adalah ketika seseorang mendahulukan hawa nafsunya di atas kecintaan kepada Allah. Ia mendahulukan keinginan-keinginan fisiknya, tubuhnya di atas kecintaan kepada Allah dan kepada apa yang Allah cintai. Jadi ketika misalkan Allah itu melarang berzina, tapi dirinya ingin berzina, dia lebih memilih keinginannya itu dibandingkan dengan apa? Kecintaan kepada Allah dan apa yang Allah cintai. Harusnya bagaimana orang tersebut sabar dari perbuatan keji tersebut. Sebagaimana Nabi Yusuf. Ya, Nabi Yusuf tahu ya? Nabi Yusuf bagaimana ketika Nabi Yusuf itu hidup di istana, kemudian digoda oleh Imratul Aziz, ya, dikunci pintu semua di kamar duaan. Ya, kalau kita bagaimana? Berdua-duaan di kamar dengan perempuan yang cantik, mempunyai kedudukan. Ya, kalau tidak kuat iman pasti tergoda, terjerumus. Tapi bagaimana Nabi Yusuf kuat imannya, masya Allah, begitu ya. Meskipun di dalam ayatnya itu Nabi Yusuf sempat ada keinginan. Normal, namanya juga laki-laki. Ketika digoda, hai talak, kesini, kemarilah, wahai pemuda. Kata Imratul Aziz itu, kata Zulaikha. Kalau dalam tafsirnya ada yang menyebutkan itu Zulaikha. Tapi Nabi Yusuf, apa yang dikatakan oleh Nabi Yusuf? Nabi Yusuf kuat keimanannya, mampu menahan. Padahal itu ada sesuatu yang diinginkan oleh hawa nafsunya gitu ya. Itulah syahwat. Tetapi orang yang selamat dari syahwat ini, dia bisa menahan keinginannya, kemudian berlindung kepada Allah. Apa yang diucapkan oleh Nabi Yusuf? Ma'adallah. Qala ma'adallah. Dia berkata, aku berlindung kepada Allah. Kemudian Nabi Yusuf itu, dalam tafsirnya itu, melihat burhan. Ya, melihat petunjuk dari Allah. Kata ulama tafsir, beliau melihat bayangan ayahnya, gambar wajah ayahnya. Kemudian memukul dadanya. Ya, intinya mengingatkan. Nah, ini peran penting kalau dalam ilmu parenting ini, peran penting seorang ayah dalam menjaga anaknya supaya tidak terjerumus ke dalam maksiat. Itu peran penting pendidikan seorang ayah. Gitu ya, untuk menanamkan keimanan kepada anaknya supaya tidak terjerumus ke dalam maksiat. Nah, hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, kemudian lebih bahaya mana? Syubhat atau syahwat? Lebih bahaya mana? Syubhat atau syahwat? Kalau kita ingin menimbang gitu ya, dampaknya lebih bahaya mana? Jelas lebih bahaya syubhat. Karena syubhat bisa mengeluarkan seorang dari Islam, bisa murtad. Kalau syahwat mah hanya sekedar berdosa. Nah, itu jelas lebih bahaya syubhat. Maka jelas ya, dua-duanya harus dijauhi, tapi yang paling harus kita jauhi adalah syubhat. Gitu ya. Ini sesuai dengan perkataan Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullah, wattiba'ul ahwa fid diyanat a'zam. Nah, ini menggunakan isim tafdil lagi. Mengikuti hawa nafsu dalam masalah-masalah agama, yaitu syubhat, a'zam, itu lebih besar dampaknya, akibatnya mimman ittaba'il ahwa'i fi syahwat, dibandingkan dengan orang-orang yang mengikuti hawa nafsunya dalam syahwat. Seperti itu ya. Baik. Nah, terakhir kesimpulannya nih, saya akan menyebutkan penangkalnya sekarang. Tadi kan ikhlas ya, jelas ikhlas penangkalnya. Tapi penangkal yang lebih yang bisa kita usahakan
untuk menangkal dua penyakit ini, benteng fitnah, syubhat dan syahwat. Ya. Tadi kan kata Imam Ibnu Qayyim, asal seluruh fitnah kesesatan ini adalah apa? Mendahulukan logika terhadap agama, itu adalah syubhat, dan mendahulukan hawa nafsu terhadap akal, yaitu adalah penyakit syahwat. Ketika akalnya entong gitu ya, melarang, jangan melakukan maksiat, itu dosa, tapi tetap dia labrak perintah akal itu, nasihat akal itu, dia terkena penyakit syahwat. Nah, ya. Nah, yang pertama adalah asal fitnah syubhat. Yang kedua adalah asal fitnah syahwat. Fitnah syubhat ditolak dengan keyakinan. Nah ini, untuk menolak syubhat, maka obatnya adalah keyakinan dan ilmu. Keyakinan kepada Allah yang kuat dan ilmu, itu yang akan menolak syubhat. Adapun fitnah syahwat ditolak dengan apa? Akal dan kesabaran. Akal yang, lagi-lagi akal gitu ya. Akal itu memang bisa menjadi penasihat bagi dua penyakit ini supaya tidak terjerumus. Akal bisa menasihati untuk tidak terjerumus ke dalam syubhat, akal pun bisa menasihati seseorang supaya tidak terjerumus ke dalam syahwat. Dan obat berikutnya adalah kesabaran yang tinggi, sebagaimana tadi Nabi Yusuf sabar meskipun keinginan itu menggebu-gebu ya untuk melakukan yang keji, perzinahan, tetapi dengan kesabaran ditahan, sabar itu menahan, maka bisa menolak penyakit syahwat yang menggelora di dalam tubuhnya, gitu ya, di dalam dirinya. Nah, maka oleh karena itu Allah menjadikan kepemimpinan agama itu tergantung dengan dua perkara ini. Ini juga tolak ukur pemimpin yang baik. Kalau pemimpin yang sesuai dengan kehendak Allah itu adalah orang yang bisa memberikan petunjuk, seorang pemimpin yang bisa memberikan petunjuk kepada umatnya dan juga yang bersabar. Di dalam surah As-Sajdah ayat 24, Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa ja'alna minhum a'immatan," dan kami jadikan di kalangan mereka itu Bani Israel seorang pemimpin, yahduna bi amrina, yang mereka itu pemimpin-pemimpin yang memberi petunjuk, yahduna bi amrina, dengan perintah kami, maksudnya dengan kitab, ya, Taurat kalau dulu. Kalau sekarang berarti ciri pemimpin yang baik yang diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala adalah pemimpin yang memberikan petunjuk atau yang memimpin dengan Al-Qur'an. Itu. Berarti coba kita lihat, ini adalah obat bagi apa? Yahduna bi amrina, memimpin, memberikan petunjuk dengan Al-Qur'an, dengan kitabullah. Berarti ini obat apa? Syubhat. Kemudian lamma sabaru, dan mereka itu orang-orang yang bersabar. Ini obat apa? Syahwat. Kalau pemimpin kita mempunyai dua hal ini, ya, mempunyai modal ilmu tadi, memberikan petunjuk dengan perintah kami, dengan kitab, gitu ya. Maksudnya berilmu, makanya pemimpin itu harus a'imatuddin, orang yang paham tentang agama. Jadi harus pemimpin agama. Karena dulu Bani Israel ini, ya, kata Ustaz Budi di dalam kajian ini, dari keluarga menuju kepemimpinan, menuju dunia, kita ini perlu a'imatuddin, pemimpin-pemimpin yang paham agama. Karena dulu Bani Israel itu sekian perjalanan, sekian ratus tahun atau ribuan tahun Bani Israel itu, pasti yang pemimpinnya siapa? Para nabi dan rasul. Yang memimpin Bani Israel pasti para nabi dan rasul yang paham pasti agama. Ya, tidak pernah pemimpinnya itu raja biasa-biasa saja, tidak. Tapi yang paham agama itu nabi dan rasul. Kita pun harus seperti itu. Menjadikan pemimpin sekarang, kalau kita berdoa wa ja'alna lil muttaqina imama, ya Allah jadikan kami sebagai pemimpin bagi orang yang bertakwa, maka modal untuk seorang pemimpin hari ini harus paham agama supaya tidak terkena penyakit syubhat. Kemudian yang kedua adalah lamma sabaru, yang mereka bersabar terhadap segala macam fitnah apapun itu, ya, termasuk fitnah syahwat di sini. Jadi modal yang berikutnya adalah seorang pemimpin yang baik dan benar itu adalah mempunyai kesabaran yang ekstra. Maka wa kanu bi ayatina yuqinun. Nah, ini juga sebagai modal, dan mereka adalah orang-orang yang yakin terhadap ayat-ayat kami. Begitu ya. Nah, ini menunjukkan bahwa dengan kesabaran dan keyakinan akan dapat meraih kepemimpinan dalam agama Allah, dan itu akan membuat orang tersebut terbebas dari dua fitnah yang berbahaya, itu syubhat dan syahwat. Kemudian Allah juga berfirman dalam surah Al-Asr, ya, ini juga menggabungkan dua obat, ya, dua obat untuk syubhat dan syahwat. Apa? Watawasau bil haq, watawasau bis sabr.
memberikan nasihatlah kalian dalam kebenaran. Berarti ini obat dari apa? Syubhat. Ya, supaya tidak terkena syubhat, pemikiran-pemikiran yang sesat, maka kita harus saling menasihati. Ya, saling menasihati dalam kebaikan, ilmu. Termasuk ini pun sama, ini adalah watawasau bil haq, majlis ilmu ini ya. Ini untuk menghilangkan syubhat. Kemudian yang kedua watawasau bis sabr, dan saling menasihati supaya sabar gitu ya. Jangan bermaksiat, sabarlah gitu ya. Jangan lakukan itu, bersabarlah begitu. Nah, ini dua hal untuk menangkal dua penyakit syubhat dan syahwat. Dan terakhir di dalam surah As-Saffat ayat 45, Allah juga menggabungkan antara keduanya, obat antara syubhat dan syahwat. Ketika Allah menyebutkan wadhkur ibadana, dan sebutkan atau dan ingatlah hamba-hamba kami. Siapa itu? Ibrahim, wa Ishaq, wa Ya'qub. Ini tiga nabi berturut-turut. Ibrahim, Ishaq, Ya'qub. Ini Ibrahim berarti bapaknya, Ishak anaknya, Yakub cucunya, begitu ya. Tiga nabi yang mana ulil aidi wal absar, ketiga-tiganya mempunyai kekuatan dan absar, mempunyai ilmu yang tinggi. Kekuatan untuk menahan syahwat, absar kekuatan untuk menahan syubhat. Maka dengan kesempurnaan akal dan kesabaran, fitnah syahwat akan ditolak, dan dengan kesempurnaan ilmu dan keyakinan, fitnah syubhat akan ditolak juga. Wallahu a'lam bishawab. Baik. Itu saja mungkin untuk kajian pada pagi hari ini berkaitan dengan hawa nafsu. Ya, bagaimana hawa nafsu itu harus kita kendalikan, karena hawa nafsu itu tidak tercela seluruhnya gitu ya, harus kita kendalikan. Dan ketika kita bisa mengendalikannya, insya Allah kita akan diberikan petunjuk oleh Allah. Sedangkan sebaliknya, ketika kita tidak bisa mengendalikannya, maka kita akan tersesat. Ya, naudzubillahi min dzalik. Baik, itu saja mungkin yang bisa saya sampaikan. Wallahu a'lam bishawab. Mudah-mudahan ada sedikit manfaat ya yang bisa saya sampaikan untuk diri saya pribadi khususnya, dan umumnya bagi para jamaah ikhwatul iman yang ada di sini ataupun yang ada di Zoom. Ya, barakallahu fikum. Untuk selanjutnya silahkan kita buka sesi pertanyaan. Kenapa? Kalau mau bertanya silahkan, yang di Zoom boleh di unmute ya suaranya. Masya Allah. Masya Allah. Bertanya di dapur. So, apa? Gimana Bibi? Tentang nafsu itu kan. Jadi makan itu bukan masalah nasi aja kan. Segala makanan yang bisa masuk ke perut itu kan termasuk makan gitu. Jadi soalnya kan itu jarang makan nasi gitu. Kadang-kadang yang nafsu itu gitu. Enggak nafsu nasi gitu ya? Masuk nafsu enggak? Enggak nafsu sama nasi. Terus gimana? Iya, maksudnya itu enggak ada nafsu apa gimana? Tapi tidak kan ada masukan ke perut gitu. Bukan nasi aja. Iya. Apa aja yang masih Iya, enggak apa-apa. Baik. Jadi apakah itu teh tidak ada nafsu sedang enggak makan nasi teh? Jadi ya itu mah tergantung selera ya. Yang namanya selera itu berbeda setiap orang. Ya. Yang jelas asalkan Bibi punya selera makan. Meskipun bukan nasi, itu punya nafsu makan gitu ya, punya ada selera. Iya, enggak mesti nasi gitu aja gitu. Karena di Eropa mah bukan nasi gitu. Roti gitu ya, seperti itu. kan ada orang ngomong gitu, kamu mendolimi badan sendiri. Enggak. Nasi gitu. Oh iya, ya karena yang ngomongnya orang yang suka nasi. Yang ngomongnya orang Indonesia suka nasi, jadi anggapnya Bibi itu menzalimi diri sendiri gitu. Tapi kalau Bibi ya memang nggak suka nasi, ya berarti Bibi mah seperti orang Eropa. Sukanya Suka nasi itu kan jarang makan. jarang, iya, nggak apa-apa. Apa yang masuk ke perut itu udah dianggap makan. Iya, udah dianggap makan gitu. Itu juga sudah memenuhi kebutuhan badan Bibi gitu. Makan bala-bala juga nggak apa-apa, Bi. Apa itu masuk mendalami badan? Enggak. Insya Allah enggak, Bi. Enggak. Nah, itu ragu-ragu, Bibi. Ada syubhat. Bibi terkena syubhat. Ya, enggak, Bi. Insya Allah, Bi. Enggak. Ya, insya Allah. Bibi dengan pendiriannya tidak terlalu makan banyak nasi, itu sehat, Bi. Bagus. Itu sehat gitu ya. Enggak apa-apa. Yang penting tetap Bibi harus makan. Kalau enggak makan, Bibi. Tapi kan ada yang banyak gitu
Silakan, pokoknya Babi harus makan, Bi. Kalau nggak makan nanti sakit. Iya, makanya. Gitu ya. Gitu, Bi ya. Enggak, insya Allah, Bi. Itu syubhat saja, Bi. Ya. Ada yang raise hand, silakan. Yang di Zoom silakan di unmute suaranya ya. Boleh, silakan Bu Irna dulu. Kan tadi ya orang-orang yang mungkin tidak diganggu setan atau setan Betul. juga takut adalah Iya. orang yang ikhlas. Mukhlasin ya. Orang yang ikhlas. Orang yang diberikan keikhlasan istilahnya gitu ya. Orang yang dibuat ikhlas oleh Allah. Lebih tepat bahasanya seperti itu. Ya, orang yang diberikan Keikhlasan. mukhlas. Iya, diberikan keikhlasan. Mukhlas itu orang yang diberikan keikhlasan sebagai objek dia. Ya, sementara kan ada kita yang dirasakan menjadi orang yang ikhlas itu sulit. Betul, sulit. Para ulama juga mengakui kesulitannya. Bahkan mungkin bisa jadi ya semua level orang yang baik itu imannya tipis atau iman yang tebal juga mungkin Mengalami kesulitan pasti mengalami kesulitan ya. untuk Ilmunya ya. ilmu, Banyak juga mengalami kesulitan. sulit untuk ikhlas. Betul, Karena itu sebenarnya kunci ya, kunci untuk masuk surga. betul kunci masuk surga. Nah, sekarang kan kita menginginkan tujuan akhir kita itu adalah masuk surga. Betul. Nah, untuk tahapan-tahapan supaya menjadi orang yang ikhlas itu bagaimana gitu? Mungkin sudah ada rumusannya gitu ya, tadi selain yang tadi kalau misalnya kita baca kenyataan realnya itu tahapan-tahapannya apa saja Baik, yang bisa kita bisa menjadi orang yang ikhlas. baik. Terima kasih ya Bu Irna sudah memberikan pertanyaan bagaimana tahapan untuk menjadi yang ikhlas. Ya, memang ikhlas itu sulit. Ikhlas itu adalah sesuatu hal yang sulit. Para ulama juga mengakui gitu ya. Dan ikhlas ini adalah hal yang pertama harus kita perjuangkan, begitu ya. Maka ini sesuai dengan apa yang saya pahami, apa yang saya dapatkan gitu ya, selama saya menuntut ilmu. Maka tidak ada lain jalan untuk menempuh keikhlasan adalah ketika kita mengetahui Allah Subhanahu wa taala, ma'rifatullah. Ya. Dan ma'rifatullah adalah jalan menuju keikhlasan. Orang itu tidak akan ikhlas, tidak akan sulit untuk ikhlas ketika belum ma'rifat kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi tahapannya kunci pintu gerbangnya gitu ya, pintu gerbangnya untuk mendapatkan keikhlasan yang sempurna, dia harus terlebih dahulu kenal siapa itu Allah dengan seluruh nama-nama yang baik dan sifat yang tinggi, Asmaul Husna wa Sifatul Ulia. Kemudian yang berikutnya ia sampai kagum, sampai benar-benar terkagum-kagum dengan kebesaran Allah Subhanahu wa taala, dengan kenikmatan Allah Subhanahu wa taala. Dia mampu bersyukur kepada Allah atas segala nikmat yang Allah berikan kepada dirinya di dalam tubuhnya sendiri. Dia benar-benar merasakan kenikmatan itu. Ya, nikmat mata, nikmat pendengaran, nikmat mulut, nikmat tangan dan lain sebagainya. Ya, bagaimana Allah menjadikan manusia ini fi ahsani taqwim, dalam bentuk yang sangat sempurna, bentuk sebaik-baiknya. Ini harus menjadi hal yang harus kita kagum kepada Allah sehingga menghasilkan syukur. Jadi tadi ikhlas itu yang pertama harus ma'rifatullah. Kemudian kita harus terkagum kepada Allah dengan segala bentuk kenikmatannya, maka akan muncul rasa syukur. Ya. Maka ketika rasa syukur itu sudah meliputi, membanjiri hati kita, maka tidak ada yang tidak akan ada yang keluar setelah itu selain kita cinta kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya, mahabbah kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi ketika kita sudah terkagum kepada Allah kemudian bersyukur, maka kita akan cinta kepada Allah. Kemudian ketika sudah cinta kepada Allah, apapun yang Allah perintahkan, kita akan tunduk, patuh dan mengerjakannya dengan ikhlas, dengan penuh kerelaan. Seperti itu. Kalau ada rasa cinta. Maka kata para ulama, ya, orang ini kenapa tidak bisa khusyuk dalam ibadahnya, tidak bisa tunduk kepada Allah, termasuk tidak bisa ikhlas, karena itu tergantung tingkat kecintaan dia kepada Allah Subhanahu wa taala. Saya akan bacakan ya. Ini kemarin sudah dibahas sebenarnya tentang kehusuan salat ya. Jadi fa inna hudurul abdi fi shalah,
Dan sesungguhnya hadirnya seorang hamba di dalam salat itu wa khusyu'ahu, kemudian dia bisa khusyuk fiha, wa takmilahu, kemudian ia bisa menyempurnakan laha untuk salatnya, wastifraghahu, kemudian ia bisa mencurahkan kemampuannya untuk berusaha sebaik-baiknya mempersembahkan salat yang terbaik, wasi'atan fi iqamatihi wa itmamihi, dan kemampuan untuk mendirikan dan menyempurnakannya ala qadri raghbatihim fillahi ta'ala. Itu tergantung kadar kecintaannya kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi gitu. Ya, seseorang itu bisa ikhlas, bisa benar-benar menyempurnakan ibadahnya, karena ibadah yang sempurna itu adalah ketika keikhlasan itu terwujud. Kemudian yang kedua adalah sesuai dengan contoh dari Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, ketika seseorang itu sudah cinta kepada Allahnya melebihi cinta kepada yang lainnya. Masya Allah. Jadi utamakan cinta. Itu memang perlu ilmu, lagi-lagi perlu ilmu. Ya tadi ya, ma'rifatullah, ilmu yang paling ini awalnya. Gitu ya, dia pelajari ilmu tauhid, kemudian asma wa sifat, itu yang paling penting gitu ya. Setelah rububiyah, uluhiyah, asma wa sifat, perdalam lagi. Kemudian ada buku yang nanti kita pun sering kaji hari Kamis insyaallah gitu ya, Fikih Asmaul Husna. Biarpun harus baca Fikih Asmaul Husna, itu insyaallah gitu ya, membuat kita benar-benar kenal siapa itu Allah Subhanahu wa taala dan bagaimana bersikap dengan nama-nama Allah itu. Itu di kitab Fikih Asmaul Husna karangan Syekh Abdul Razak bin Abdul Muhsin Al-Badar, hafizahullah. Kemudian tadi ya, tumbuhkan rasa syukur kita kepada Allah atas nikmat-nikmat yang ada di dalam diri kita, kemudian di sekeliling kita. Jadi kata para ulama ini, kata Syekh Al-Buti rahimahullah, beliau mengatakan cara yang paling cepat untuk bersyukur adalah ingat-ingat nikmat yang telah Allah berikan di tubuh kita. Misal gitu ya, saya pernah sampaikan juga, ketika kita bangun tidur, apa yang biasanya kita kalau bangun tidur ya, kocok-kocok mata, biasanya kita ngapain? Buang kotoran, betul tidak? Buang air kecil, buang air besar gitu. Itu nikmat yang jarang kita syukuri. Coba kalau kita misalkan ingat-ingat, bagaimana kalau Allah tidak membuat saya tidak buang air kecil, tidak buang air besar, apa yang terjadi? Numpuk semua kotoran di dalam tubuh kita, maka kita akan menjadi sakit. Ini nikmat yang harus kita syukuri. Ketika Allah memberikan kenikmatan itu, bangun tidur kita langsung ke kamar mandi, buang kotoran semuanya gitu ya, maka itu nikmat plong gitu ya, Masya Allah. Kemudian kita sholat dan lain sebagainya. Nah, kemudian ketika kita makan, coba kita bayangkan nikmat Allah Subhanahu wa taala ketika kita makan. Ketika kita mengunyah, apakah lidah kita tergigit tidak? Tidak. Ketika kita makan, lidah kita tidak tercabik-cabik oleh gigi kita. Itu nikmat dari Allah yang luar biasa. Kita bisa menikmati makan. Kemudian makan itu turun ke perut kita. Kemudian kita tidak usah perintahkan apa-apa. Allah yang membuat seluruh anggota badan kita atau organ-organ di dalam tubuh kita ini bekerja dengan seizin Allah Subhanahu wa taala, sehingga kita tetap kuat ibadah, kita bisa beribadah kepada Allah. Ya, kemudian kita sehat, Masya Allah. Ketika kita makan, itu nikmat yang harus kita syukuri. Ya, minimalnya dalam diri kita ingat-ingat lagi nikmat apa saja yang telah Allah berikan kepada diri kita. Kemudian setelah itu kita melihat alam semesta yang Allah ciptakan, tafakur alam, gitu ya. Kita ingat-ingat, kita tafakuri begitu besarnya, begitu dahsyatnya ciptaan Allah Subhanahu wa taala, maka semua itu ya, adanya siang malam, matahari, bulan, kemudian langit bumi, itu semuanya adalah Allah tundukkan untuk siapa? Untuk manusia. Supaya manusia ini bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang terakhir tadi ya, hadirkan rasa mahabbah, karena ini kunci kesempurnaan ibadah. Mahabbah. Ya, mahabbah, kemudian yang berikutnya adalah khauf dan roja. Intinya semuanya ini berkutat di ma'rifatullah. Ini semua adalah amalan hati. Supaya semua ini ketika terpenuhi, insya Allah manusia akan bisa ikhlas. Ya, manusia akan bisa menjaga keikhlasannya. Meskipun memang sulit gitu, meskipun kalau orang sudah tahu Allah gitu, tahu ini, tapi kadang-kadang tadi yambutu fi launin akhar, faka'annama yambutu fi launin akhar, seakan-akan ria itu kan penyakit dari ikhlas itu apa? Ria. Ya, penyakitnya itu lawannya itu adalah ria. Ria itu akan muncul dengan motif yang baru seperti itu. Dan kita terus harus mematikan itu, ya. Berlindung kepada Allah, kemudian kita berlindung dari sifat riya, gitu ya. A'udzubillahi minar riya. Ya Allah, aku berlindung kepadamu dari riya. Dan senantiasa berdoa kepada Allah, Allahumma rzuqnil ikhlas, Allahumma rzuqnil ikhlas, Allahumma rzuqnil ikhlas. Ya Allah, kabulkan berikanlah karunia kepadaku keikhlasan yang sempurna, begitu ya. Wal hadza wallahu a'lam bissawab, gitu ya. Boleh silakan. Adanya torikot itu, ya itu cara orang untuk mencapai
Begitu ya, ada, ya betul betul. Nah ini memang saya pun belum memperdalami secara secara khusus gitu ya, memperdalami tarekat ini. Tapi yang pernah saya ketahui gitu ya, memang tarekat ini adalah salah satu sekte gitu ya, Omina, di dalam Islam, yang mana mereka ini ingin sampai kepada Allah tapi bukan dengan cara syariat yang diajarkan oleh Rasulullah gitu sih. Itu singkatnya. Mereka ingin kenal kepada Allah, kan puncaknya apa? Marifatullah. Yang diajarkan oleh tarekat juga puncaknya lama marifatullah. Ya, mengenal Allah. Bahkan mereka sampai berlebihan. Ya, wahdatul wujud. Apa itu wahdatul wujud? Bersatunya Allah dengan tubuh seseorang. Saya di dalam diri saya saya Allah, jadi tentang sholat. Jadi akhirnya gitu, Omina. Tarekat-tarekat itu yang sesat, itu yang menyesatkan. Ya, tidak semuanya sesat orang tasawuf itu ya, ada yang ada yang soleh juga, tetap beribadah, tetap menjalankan syariat. Mereka itu kesesatan mereka itu, mereka melewati tahapan tangga yang harus mereka lakukan, itu tangga syariat. Mereka kadang-kadang langsung agak jeleng ke apa sih tangga-tangga, ada 4 itu, ada syariat, ada tarekat, ada syariat, ujungnya itu makrifat nanti. Mereka tuh meloncati syariat yang saya ketahui itu, sehingga mereka tidak sholat, sehingga mereka tidak usah puasa dan sebagainya. Dan saya mah sudah makrifat, pengakuan seperti itu. Nah itu yang menjadi kesesatannya, gitu ya. Wallahu a'lam bishawab, begitu ya. Jadi itu yang harus kita jauhi, gitu ya. Jadi tidak semua orang-orang yang menganggap dirinya tasawuf. Tasawuf itu ada yang benar-benar lurus. Tasawuf itu ilmu tazkiyatun nafs lah. Ya, tasawuf itu ilmu tazkiyatun nafs, membersihkan diri supaya kita sampai ke Allah. Tapi dengan tangga-tangga. Makanya ada kitab Madarijus Salikin, itu kita harus punya. Madarijus Salikin, tangga-tangga menuju Allah, tangga-tangga menuju marifat kepada Allah. Tapi itu sesuai syariat yang ditulis oleh Al-Imam Ibnu Qayyim Al-Jauziyah. Begitu. Nah, kalau orang tarekat itu langsung ada yang diloncati, mereka nggak mau syariat dulu, nggak mau sholat. Itu yang saya ketahui, itu wallahu a'lam bishawab, gitu ya. Ada lagi? Tidak ada? Cukup? Baik. Baik, kita cukupkan sekian ya perjumpaan kita pada pagi hari ini. Mudah-mudahan ada manfaat yang kita bisa ambil, begitu ya. Dan kita cukupkan sekian, kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Astaghfirullahaladzim, astaghfirullahaladzim, astaghfirullahaladzim. Alhamdulillahirabbil alamin, hamdan syakirin, hamdan na'imin, hamdan yuafi ni'amahu wa yukafi mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhikal karim wa 'azimi sultanik. Allahumma shalli wa sallim ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Allahumma inna nas'aluka bi anna nashhadu annaka antallahu la ilaha illa antal ahadus samad alladzi lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. An taghfir lana dhunubana wa dhunuba waliwalidina wa dhunuba abaina wa ummahatina wa ikhwanana wa akhwatina wa ashiratana وأساتذنا وأزواجنا وذرياتنا وأساتذنا ومشايخنا وزميلنا وأصدقائنا وجميع المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات إنك السميع قريب مجيب دعوات. أن تغفر لنا ذنوبنا كله دقه وجله وأوله وآخره وعلانيته وسره. أن تغفر لنا ذنوبنا كله دقه وجله وأوله وآخره وعلانيته وسره. Allahumma ati nufusana taqwaha. Belum sempat melakukan kebaikan. Allahumma habib ilaina al-iman wa zayyinhu fi qulubina wa karrih ilaina al-kufra wal fusuqa wal isyan. Allahumma inna nas'aluka hubbak wa hubba man yuhibbuk wa hubba amalin yuqarribuna ila hubbik. Allahumma nawwir qulubana binuri hidayatik kama nawwartal arda binuri syamsik. Allahumma arinal haqqa haqqa warzuqna ittiba'ah wa arinal batila batila warzuqna ijtinabah. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallim. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Alhamdulillah.
Baik, alhamdulillahirabbil alamin. Ditutup dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Aku qouli hadza wa astaghfirullah li wa lakum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kenapa dosa itu di dunia ada efeknya juga? Ya, bukan nanti nunggu di akhirat. Jelas di akhirat pasti ada balasannya, ada efeknya. Tetapi di dunia pun dosa itu akan ada dampaknya atau akan ada efeknya. Ini disebut siksa yang disegerakan di dunia. Ya. Siksa atau azab kadang tidak terasa, tapi justru lama-kelamaan kok ibadah saya merasa tidak nikmat. Itu merupakan efek dari dosa. Itu merupakan siksa yang disegerakan di dunia oleh Allah Subhanahu wa taala. Bila ia tidak